25. Tahun ini gue umur di 34 tahun. 26 tahun. Sempet sih kepikiran mau pensiun umur 50. Pensiun muda kalau bisa. 40. Belum sama sekali, karena masih banyak hal yang harus gue lakuin ke depan. Gue pensiun rencana di usia 60 tahun kali. Punya 40 tahun. Gimana ya? Ngumpulin uang yang banyak. Kalau rencana sih banyak ya, cuman untuk realisasinya sih masih jauh ya. Karena kalau dilihat kondisi, kita kan nggak tahu ke depan seperti apa. Pastinya nabung sejak usia dini, usia remaja maksudnya. Ngumpulin duit yang banyak, terus kalau bisa menambah penghasilan dan mengurangi pengeluaran. Kalau pensiun maunya bisa nikmatin hari pensiun, maunya jalan-jalan. Gue pastinya kalau pensiun adalah gue mau buka usaha. Dan gue ingin melanjutkan usaha yang sudah gue jalani sebelumnya. Cukup tahu tentang BPLK. Persiapan dana pensiun ya. Ketika gue udah pensiun, jadi gue memiliki cukup dana atau banyak dana. Jadi gue kalau pensiun udah, ibaratnya udah gak pusing lagi gue di hari tua. Belum? Dana pensiun lembaga keuangan bukan ya? Mungkin sekitar 1 juta kali ya. 10-20% dari income. Gue akan maksimalkan sekitar 10-20% per bulan dari salary yang gue dapat. Karena itu worth it banget sih untuk mempersiapkan gue ketika pensiun. Mungkin cuman 5% dari penghasilan. Industri dana pensiun menarik untuk saya. Hal itu terpicu pada saat saya terkena PHK di awal saya mulai bekerja sekitar 25 tahun yang lalu. Saya sangat merasakan bagaimana kesulitan kita ya pada saat tiba-tiba perusahaan di mana kita bekerja mengalami pilot dan kita sebagai karyawan harus mendapatkan pensiun dini ya, atau sekarang istilah kerennya adalah PHK. Nah, bagi saya pensiun atau dana pensiun itu penting sebagai persiapan kita saat ini, terlebih pada saat kita nanti memasuki usia tua. Boleh kita tua, tapi finansial dan semangat kita selalu muda seperti pada saat kita usia produktif. Dana pensiun adalah sejumlah dana atau uang yang kita miliki untuk kita gunakan menunjang kebutuhan atau pemenuhan biaya hidup pada saat kita memasuki usia tua. Dana pensiun akan mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan besar dalam kehidupan kita. Ada 3 kebutuhan besar yang harus kita antisipasi. Yang pertama adalah kebutuhan biaya hidup itu sendiri, sandang, pangan, dan papan. Kemudian biaya kesehatan, memang usia semakin tua, kita rentan terhadap penyakit. Dan yang ketiga adalah biaya rekreasi. Jangan lupa loh, pada saat pensiun usia kita semakin bertambah, semakin tua, tetapi waktu atau kebebasan waktu kita semakin panjang, sehingga perlu disediakan juga dana rekreasi dalam dana pensiun tersebut menjadi salah satu tujuan. Orang sering bertanya kapan baiknya akan mempersiapkan dana pensiun. Nanti tunggu duit saya banyak dulu, atau belum kepikir saat ini, nanti aja kalau udah deket-deket pensiun. Nah, ini hal yang sangat menarik untuk kita pahami, karena dana pensiun itu seperti ibarat sebuah investasi. Semakin lama kita kembangkan, maka dana tersebut akan semakin baik untuk modal pensiun kita. Terus saat kapan yang sangat baik? Kalau Anda usia 30 tahun ke bawah, itu adalah saat yang tepat. Karena regulasi di Indonesia sebagai karyawan, kita memiliki masa kerja sampai dengan usia 55 tahun. Sehingga pada saat Anda memulai memiliki tabungan pensiun di usia 30 tahun ke bawah, maka lebih kurang selama 25 tahun tabungan pensiun Anda berkembang dengan cukup baik untuk nantinya dapat Anda gunakan menunjang biaya hidup, kebutuhan hidup Anda pada saat pensiun. Jadi kapan baiknya untuk mempersiapkan dana pensiun? Bagi Anda yang berusia muda, saat ini adalah saat yang tepat. Tentunya bagi Anda yang usianya di bawah 30 tahun. Pada saat Anda berusia muda, tentunya produktivitas Anda sangat baik. Kesehatan Anda sangat baik.
Maka pada saat usia muda, yang tadi kalau kita lihat baiknya kapan ya, bagi teman-teman yang berusia 30 tahun ke bawah, Anda masih 25 atau baru memulai berprofesi sebagai karyawan ya, baru mulai bekerja, ini adalah pilihan yang sangat tepat. Dana pensiun bisa Anda siapkan melalui aset finansial dan juga melalui aset-aset yang lain. Kalau saya lihat ada 3 hal yang bisa Anda siapkan untuk dana pensiun Anda. Anda akan mempersiapkan dana pensiun Anda melalui tabungan, uang tunai maksudnya di sini. Yang kedua, Anda bisa mempersiapkan pensiun Anda melalui aset yang Anda miliki saat ini. Misal Anda menabung dalam bentuk rumah, pada saat pensiun Anda punya 7 rumah, ya silakan dijual. Ya 2 atau 3 rumah Anda untuk cash flow, ya perputaran biaya hidup. Sedangkan yang sisa rumah itu bisa untuk menjaga kesinambungan aset, ya pemenuhan biaya hari tua selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah bisnis. Nah, jadi di usia muda ada 3 pilihan. Bagi saya sudah tidak ada pilihan, bagi saya hanya 2 pilihan. Saya memperbesar aset finansial saya untuk pensiun, jadi tabungan pensiun saya secara tunai. Atau yang kedua yaitu aset yang terkait dengan properti atau aset-aset yang mudah dilikuidasi pada saat saya pensiun. Nah, bagi Anda yang usia muda masih ada kesempatan ini ya untuk membangun sebuah bisnis yang nantinya akan bisa juga menunjang hari tua Anda dan masuk dalam kontribusi sumber income pensiun. Berbicara mengenai instrumen finansial untuk mendukung perkembangan dana tabungan pensiun Anda, ini yang sangat menarik. Tidak semua orang memahami bagaimana peran investasi jangka panjang di pasar modal atau pasar uang untuk menggerakkan dana yang kita miliki sehingga mencapai tujuan finansial atau keuntungan yang kita harapkan. Saran saya, Anda bisa memilih dana pensiun, salah satunya dana pensiun lembaga keuangan Simasiwa, di mana dana pensiun lembaga keuangan Simasiwa sudah mempersiapkan pilihan jenis dana investasi yang bisa Anda pilih sesuai dengan 1. Kemampuan iuran Anda, besar tabungan yang Anda sisihkan. Kemudian yang kedua, seberapa besar harapan Anda pada saat pensiun untuk memprogram uang yang akan Anda terima nantinya. Jadi yang kedua tadi bertujuan adalah seberapa besar dana yang ingin Anda dapatkan. Sehingga itu nanti juga akan menentukan tingkat pengembangan hasil investasi. Apakah dia tingkat yang biasa-biasa saja, yang sedang, atau yang tinggi tingkat return atau hasilnya. Kemudian yang ketiga, ya, tentunya dengan adanya dana pensiun yang Anda ikuti di dana pensiun lembaga keuangan Simasiwa, Anda hemat waktu. Anda bisa fokus pada pekerjaan Anda dan karir Anda. Siapa tahu seiring peningkatan karir, kemampuan Anda menabung di dana pensiun menjadi lebih tinggi. Memilih instrumen dana pensiun yang baik sebetulnya pilihannya nanti ada pada masing-masing pribadi. Dana pensiun menyiapkan 3 instrumen utama dalam pengembangan dana tabungan para pesertanya. Boleh saya gambarkan dengan sangat sederhana. Yang pertama adalah pendapatan tetap. Pendapatan tetap seperti halnya deposito atau tabungan. Jadi keuntungan pengembangan hasil investasinya tidak terlalu besar, tetapi untuk jangka waktu yang panjang mendapatkan satu kepastian yang lebih secure, ya, lebih nyaman lah bagi teman-teman yang tidak memiliki satu pengetahuan yang baik tentang dunia investasi. Nah, pada saat menabung di dana pensiun, Anda bisa cukup nyaman ya, untuk jangka panjang dengan pilihan yang pertama, yaitu pendapatan tetap. Kemudian ada yang agresif. Nah, agresif salah satu instrumen yang paling besar di situ adalah saham. Tahu sendiri, pergerakan dunia usaha akan mempengaruhi pergerakan saham yang ada. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman ingin lebih secure, jangka panjang, dan juga lebih besar hasilnya, bisa memilih perpaduan antara keduanya ini, yaitu instrumen campuran. Nah, di mana dalam jenis dana investasi campuran ini, baik itu yang terkait dengan instrumen keuangan, pasar uang, dan juga instrumen pasar modal dikombinasikan. Orang lebih kenal dengan campuran atau balance fund, jadi seimbang antara jangka panjang dengan pendapatan tetap, antara jangka panjang dengan investasi yang agresif. Silakan Anda memilih. Seperti halnya jodoh, jadi ini digunakan untuk jangka panjang, bukan untuk hanya sementara. Karena apa? Orientasinya adalah memaksimalkan dana pensiun Anda dan dapat digunakan dengan baik pada saat Anda pensiun.
di usia pensiun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tentu produktivitas kita menurun. Yang kedua, biaya hidup semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, ini yang juga penting ya, bagaimana dengan kondisi kesehatan kita pada saat pensiun? Apakah semakin baik, sama, atau ada penyakit-penyakit yang mungkin akan memperburuk kondisi kesehatan kita? Yang penting saat Anda pensiun adalah Anda bisa memperkirakan, kalau saat ini katakanlah saya memiliki gaji 10 juta, pada saat hari Senin besok saya pensiun atau bulan depan saya pensiun, minimal untuk mempertahankan lifestyle kita harus mempersiapkan 70% sampai dengan 80% dari dana pensiun, tabungan pensiun kita untuk mengcover biaya hidup selanjutnya. Jadi kalau saya sekarang memiliki gaji 10 juta, pada saat saya nanti pensiun, minimal dari tabungan pensiun saya bisa memiliki penghasilan sebesar 80% atau 70% dari gaji saya terakhir. Kalau gaji saya terakhir 10 juta, pada saat saya pensiun, dari dana pensiun saya harus dapat mengcover minimal 7-8 juta biaya hidup saya tiap bulan. Hal itu penting kenapa? Karena untuk mempertahankan lifestyle. Jangan sampai lifestyle itu turun hanya karena kita lupa untuk mempersiapkan dana pensiun kita sejak awal. Ini menarik sekali tingkat kesadaran akan dana pensiun untuk anak muda Indonesia. Belajar dari pengalaman negara-negara maju, kalau di tetangga kita ini paling dekat Singapura, agak jauh dikit ada Hong Kong. Nah, kalau belajar dari negara-negara maju, orang tua maupun, jadi kalau misal saya ini sebagai anak muda, berarti orang tua saya ya, itu sudah memulai mempersiapkan dana hari tua mereka. Dan hal tersebut menjadi pelajaran yang menarik bagi saya, sang anak, untuk melihat pola kegiatan keuangan orang tua saya untuk mempersiapkan dana hari tua mereka. Nah, di Indonesia hal ini harus menjadi satu perhatian yang sangat penting bagi teman-teman usia muda, 30 tahun ke bawah. Karena salah satu hal yang perlu diperhatikan, kekuatan atau kemajuan sebuah negara itu ditentukan dari kekuatan keuangan masing-masing penduduknya. Kita bisa bayangkan kalau pertumbuhan tabungan pensiun atau industri pensiun itu bisa mencapai 30 sampai dengan 40%, saya yakin di 30 tahun mendatang, di 25 tahun mendatang, Indonesia akan memiliki kondisi keuangan yang kuat. Kenapa? Karena generasi muda yang saat ini bekerja, pada saat mereka pensiun 25 tahun lagi, 30 tahun lagi, menjadi orang kaya baru. Bukan orang kaya baru, tetapi menjadi seorang pribadi, menjadi keluarga yang memiliki fondasi keuangan pensiun yang sangat kuat. Karena tadi yang saya sampaikan adalah memulai lebih awal, ya, menghemat waktu. Ya, menghemat waktu ini maksudnya adalah pada saat kita bekerja, ya, waktu dihemat bukan untuk sesuatu hal yang tidak penting, tetapi sesuatu hal yang penting untuk membangun karir, membangun produktivitas yang nanti akan berdampak kepada tingkat penghasilan atau tingkat pendapatan di usia produktif ini, menyumbang kontribusi tabungan pensiun untuk dipergunakan di hari tua.